Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai dengan titah yang ke-10, demikian isinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun ada di langit, atau ada yang di bumi, atau ada yang di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat, dari orang yang membenci aku. Sebab aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami Maha Pengasih dan Maha Kudus, kami datang ke dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami
dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel di ibadah kita sore ini yang diambil dari kitab Matius pasal 15, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Kita membacanya secara bergantian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan dengan batu sandungan orang-orang Farisi." Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja dan kudus ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat di Minggu hari ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 28 April 2024. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Kantate. Topik minggu, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 28 April 2024
telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Effendi Limbong dan istri Indrawati Simanjuntak beserta 4 orang anak datang dari HKBP Resort Bontang, Distrik 27, Indonesia bagian timur. Alamat Jalan Jengki Gang Melati, nomor 35, RT 1 RW 4, Sektor Cipinang, Asam. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 28 April 2024 telah pindah Daniel Sirait, pemuda, pindah jemaat ke Gereja Oikumene Halim, Jalan Angkasa, Jakarta Timur. Yang keempat, kebaktian sektor Minggu 1 Mei 2024. Di hari Kamis 2 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian di sektor Gang 45. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga W. Sitorus, Inang Boru Tambunan, Opung Gomos, Jalan Cawang 3, nomor 12 RT 5 RW 10, masuk jam 19.30 WIB. Di sektor Mayasari, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Robert Haryanja, Inang Boru Sinaga. Alamat Jalan Bersama nomor 2 RT 1 RW 8, masuk jam 19.30 WIB. Di sektor Warung Sawo, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga A. Sitinjak, Inang Boru Siahaan. Alamat Jalan Permata nomor 40 RT 10 RW 5, masuk jam 19.30 WIB. Yang kelima, persembahan syukur bulanan. Hari Minggu 5 Mei 2024, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop. Persembahan syukur bulanan ke gereja. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. Yang keenam, lepas CD khusus. Minggu 5 Mei 2024 di ibadah jam 15 WIB akan dilaksanakan lepas CD bagi pelajar CD khusus yang telah belajar CD lebih kurang 3 bulan lamanya. Yang ketujuh, Purna Bakti Sintua atau pensiun. Minggu 12 Mei 2024 di ibadah jam 11 WIB akan dilaksanakan Purna Bakti atau pensiun kepada Sintua Tiurma Boru Siregar sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan ungkapan tanda kasih kita ke depan altar melalui amplop yang akan diserahkan kepada Sintua T. Boru Siregar selama melayani di HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. Yang kedelapan, periodisasi. Hari Selasa 30 April 2024, sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2024 adalah tahun periodisasi. Sermon Parhalado dimulai jam 18 WIB. Akan dilaksanakan rapat Parhalado Partohonan untuk memilih Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dan Parartaon. Pelantikan untuk seluruh Dewan, Parartaon, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, dan pengurus seksi dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024 di ibadah jam 11 WIB. Diharapkan seluruh Parhalado Partohonon hadir dalam acara tersebut dan warta ini sebagai undangan resmi.
Yang kesembilan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Sabam Sitanggang atau Opung Revandoli hari Rabu 24 April 2024, tutup umur 67 tahun, meninggalkan istri Revin M. Boru Silalahi berserta anak dan cucu dari sektor Jati Bening. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-10, sumbangan. Diterima sumbangan dari NN Sektor Perdatam, bunga altar Minggu 28 April 2024, ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita ini minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
kita bernyanyi, di sini kita menyerahkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Berbahagia yang engkau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita, Minggu Kantate pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32 dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi ini. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terberkati, minggu kita adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang diangkat dari Mazmur 98 ayat 1. Apakah yang disebut dengan nyanyian baru? Apakah lirik dan syairnya yang baru? Atau nyanyian yang baru diciptakan lalu dinyanyikan? Menurut Mazmur 98 ini, bahwa nyanyian baru itu muncul ketika orang bernyanyi, ketika dia telah diperbaharui, yang artinya bernyanyi di dalam iman, nyanyian yang didorong oleh iman kepada Allah, dan itulah yang menjadi nyanyian baru di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering bernyanyi, kita sering bermazmur kepada Tuhan dengan nyanyian puji-pujian. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita pada saat bernyanyi telah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga nyanyian kita itu adalah menjadi nyanyian baru di hadapan Tuhan
yang menjadikan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan. Marilah kita sadari masing-masing, apakah kita bernyanyi didorong oleh iman atau tidak. Saudara-saudara, kalau kita membaca tadi, mengikuti nats ini, ada beberapa hal yang dapat kita hayati. Yang pertama, memuji Tuhan karena pertolongannya. Kalau kita membaca secara utuh Mazmur pasal 22 ini, di sana dapat kita temukan dan kita dapat belajar tentang kesaksian iman pemazmur, di mana pemazmur menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Tetapi pemazmur mengalami kesusahan, penderitaan hidup, yang sepertinya dia merasakan bahwa dia telah menara dan jauh dari pertolongan Tuhan. Tetapi di dalam kesengsaraan yang mendalam yang dialami pemazmur tetap berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Saudara-saudara, mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami pemazmur di dalam nats ini. Mungkin kita mengalami sesuatu penderitaan yang begitu berat, yang sepertinya tak seorang pun yang dapat menolong kita atau yang hadir untuk menolong kita. Dan ketika kita menghadapi situasi yang demikian, mungkin kita akan menjerit dan akan sampai kepada keputusasaan. Tetapi bagaimanakah sikap kita sebagai orang Kristen, orang yang hidup di dalam Kristus? Apakah kita masih mengharapkan pertolongan Tuhan? Di dalam nats ini pemazmur menyatakan bagaimana penderitaan yang dia alami yang begitu berat, yang datang dari musuh, di mana para musuhnya ingin memberikan sesuatu yang menyakitkan kepada pemazmur, dan pemazmur dapat menggambarkan bagaimana sikap dan pribadi musuh yang dia hadapi. Di dalam Mazmur 22 ayat 13 dikatakan, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Ayat 14, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Yang artinya bahwa pemazmur di sini merasakan dia tidak akan bisa lepas dari sana. Dia tidak akan dapat melepaskan diri dari ancaman dan maut yang ada di depannya. Perasaan yang demikianlah maka pemazmur mengatakan seperti yang di ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Perkataan ini adalah benar-benar yang merasakan suatu penderitaan yang tidak bisa lagi lepas dari hidupnya. Dan perkataan ini juga yang dikatakan oleh Yesus pada waktu Yesus berada di kayu salib. Ketika Yesus mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Karena Yesus merasakan penderitaan yang begitu berat. Yang menyakitkan di dalam perasaan. Yesus juga berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mungkin juga di dalam hidup kita sehari-hari ini, kita juga pernah mengalami seperti hal itu. Tetapi kita mau belajar dari iman pemazmur melalui nas ini. Pemazmur di dalam persoalan hidup yang dia hadapi, bahwa pemazmur yakin yang walaupun menurut dia bahwa Tuhan itu jauh, yang menurut dia bahwa Tuhan itu tidak akan menolong dia, tetapi karena dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Tuhan menyelamatkan dia dari segala rencana para musuh yang akan menyakiti dia, bahkan yang akan membunuhnya. Tuhan hadir untuk menyelamatkannya. Untuk itulah di dalam nas ini pemazmur berkata, "Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar." Karena engkau di situ adalah karena Tuhan. Pemazmur memuji kepada Allah karena Allah menolongnya. Karena Allah telah meluputkan penderitaan yang begitu berat yang dihadapinya. Karena Allah ada di dalam hidupnya, sehingga dia luput dari segalanya dan dia memuji nama Tuhan. Dan itulah menjadi dasar iman yang harus kita imani pada saat ini ketika kita menghadapi banyak persoalan hidup. Ketika kita menghadapi berbagai masalah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu adalah Dia tetap ada di antara kita. Dan ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita menderita, Dia akan hadir memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, dikatakan di dalam nas ini, "Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia." Membayar najar. Gararokku mah baga-bagakku. Najar tentu urusan pribadi dengan Tuhan. Itulah najar. Mungkin juga saudara-saudara kita pernah melakukan najar kepada Tuhan. Contoh sederhana, ketika seseorang itu atau kita yang selalu mengimpikan bahwa kita akan mendapatkan suatu pekerjaan, namun sudah lama tidak kunjung dapat, bisa juga kita melakukan najar kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya memberikan pekerjaan, maka gaji bulan pertama akan saya persembahkan kepada Tuhan. Itu bisa muncul sebagai najar kita kepada Allah. Atau ketika orang itu
mengalami dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh, dia juga bisa melakukan nazar kepada Tuhan. Ketika aku diberikan kesempatan untuk sembuh, maka aku akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu bisa muncul. Atau ketika kita di dalam kehidupan kita ini belum mendapatkan jodoh, dan kita bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan memberi aku jodoh yang sesuai dengan yang kuimpikan, aku akan memberikan yang terbaik atau memberi sesuatu kepada Tuhan. Mungkin juga nih, adong siak kamu nong manggula congoni, na so dapok rokak dope, nungadong, wado, hiradong donang na manggula honi diamu. Kalau sudah, mari kita tunggu bahwa Tuhan itu akan memberi. Banyak hal yang membuat kita melakukan nazar kepada Tuhan, yang artinya seseorang itu melakukan nazar kepada Tuhan ketika dia bergumul di dalam suatu hal di dalam hidupnya. Itulah yang membuat seseorang itu melakukan nazar. Tetapi apa yang kita lihat melalui pernyataan nats ini, ketika pemazmur benar-benar menerima pertolongan Tuhan atas hidupnya, maka dia menyatakan bahwa nazarku akan kubayar. Itulah sebabnya kalau kita bernazar, kalau sudah kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan perbuatan Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, itu adalah harus kita bayar kepada Tuhan. Yang belum bayar, masih ada waktu, silakan bayar. Masih ada kesempatan. Itu masih bisa. Tidak ada waktu terlambat untuk membayar nazar kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan carilah Tuhan dalam hidupmu. Carilah Tuhan di dalam hidupmu. Sebagai umat Kristen kita pahami dan kita yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atas segala jagat raya ini, karena Dia yang menciptakan. Hidup manusia juga di tangan Tuhan, dan tidak ada di antara ciptaannya yang tidak dikuasai Tuhan. Dialah yang memerintah. Ibana do na mga rajay sadok portibion rap dohot pagisina. Kalau kita telah mengimani bahwa Tuhan Allah lah yang menjadi raja atas segala dunia ini, dan kita sebagai pengikut Allah yang percaya kepada Allah, kita harus benar-benar memberitakan hal itu. Jangan kita mendiamkan atas segala perbuatan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita ini. Dan itulah yang dinyatakan pemazmur di dalam nas ini, bahwa apa yang terjadi, apa yang diperbuat Tuhan, itu akan terus-menerus diberitakan sehingga kepada keturunan berikut tetap bisa mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan penuh dengan pertolongan. Kalau pemazmur mengatakan di dalam nas ini, segala ujung bumi akan mengingatnya. Kedahsyatan perbuatan Tuhan dan keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita wajib memahami dan mengetahuinya.
Dan itulah menjadi seruan kepada kita agar kita berbalik kepada Dia. Dan inilah yang menjadi seruan agar seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini agar menyembah kepada Allah. Sebab Dialah yang mempunyai kerajaan atas segala yang ada di dunia ini. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Di ayat 30 dikatakan, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambungkan hidup. Bahwa pemazmur telah merasakan begitu berkuasa Allah di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah hidupnya. Kepada Dia segalanya akan bersujud. Baik orang lemah, baik orang kuat, baik bangsa yang kecil, baik itu bangsa yang besar. Semuanya akan bersujud kepada Dia. Dan bukan hanya yang hidup bersujud kepada Dia, yang sudah turun juga ke dalam debu, juga dia akan bersujud kepada Tuhan Allah. Dan juga orang-orang yang tidak mampu lagi menyambung hidupnya juga akan bersujud kepada Tuhan. Pengenalan yang demikianlah saudara-saudara yang dapat memanggil kita untuk berkentate pada saat ini. Apabila kita sudah benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu adalah Raja bagi kita, yang berkuasa atas kita, yang dapat menolong kita, maka kita sudah selayaknya berkantate, menyanyikan suatu nyanyian yang baru bagi Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Karena Dialah yang memberikan hidup bagi kita. Karena kita harus taat kepada kita. Panggilan kantate, apabila kita telah merasakan begitu banyak perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita nyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Bermazmurlah kita kepada Tuhan dengan nyanyian baru. Karena kita telah merasakan begitu banyak penyertaan dan pemberian Tuhan kepada hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada saat ini kepada Engkau, untuk memuji-muji nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah, dan Engkaulah yang patut disembah. Oleh sebab itu kami datang bersujud dan menyembah Engkau, karena kami adalah orang yang lemah di hadapan-Mu. Tetapi Engkau yang memerintah atas segala yang ada di bumi ini. Bapa di sorga, kiranya di dalam roh-Mu kami memuji Engkau dengan nyanyian yang baru, yang didorong oleh iman kepada Tuhan, yang telah merasakan segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami juga tidak luput Tuhan menghadapi segala problem masalah di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tetapi kami yakin Tuhan senantiasa ada di antara kami untuk memberikan pertolongan, agar kami Tuhan terlepas dari ancaman hidup kami, dari segala sesuatu yang bisa membuat hidup kami ini menderita. Dengan kuasa-Mu,
Nyatakan kepada hidup kami masing-masing, agar kami dapat menjalani hari-hari kehidupan yang Kau berikan dengan sukacita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, perbaharuilah hidup kami. Berikanlah roh-Mu kepada kami masing-masing, agar kami memuji-muji Engkau dengan nyanyian yang baru, agar Engkau kami permuliakan di dalam hidup kami, dan melalui nyanyian baru kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan, pertolongan, dan segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ini. Kiranya Engkau menyertai seluruh orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan seluruh orang yang setia beriman kepada Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang baik, apabila ada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, kami mohon kepada Tuhan, berikan pertolongan-Mu agar mendapatkan kesembuhan, agar dapat untuk melanjutkan segala aktivitasnya dan juga datang ke hadapan-Mu bersujud menyembah Engkau. Apabila saudara-saudara kami yang sedang bergumul, kiranya Tuhan menyertai, menguatkan mereka di dalam roh-Mu, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari pergumulan mereka. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau berkati Tuhan seluruh orang yang kami cintai, orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka turut bersukacita dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa di sorga, pada hari esok Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, penuh sukacita, penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan juga hikmat yang daripada Engkau, agar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami penuh dengan sukacita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan ibadah kami ini akan selesai, dan kami akan pulang ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami, sehingga kami senantiasa di dalam kesehatan dan penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita serahkan persembahan kita 2A dan 2B, kita bernyanyi. Pencipta cakrawala segala suara
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan dan kita yang bersuka cita pada saat ini, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dimanapun saat ini berada, kami dari seluruh yang melayani ibadah pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.